Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, saudara-saudara sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam ketemu dengan jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan membahas tema ketika Tuhan tidak seperti yang aku harapkan, last part, yaitu bagian terakhir. Ketika kita sudah membahas mengenai grief and loss, sekarang kita akan membahas mengenai menyongsong anugerah yang baru. Namun demikian saudaraku, sebelum kita membahas, ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan kepada saudara. Harap saudara menyimak dengan baik. Saudara-saudara sekalian, yang pertama, saudaraku, saya sudah 1,5 bulan di Singapura, saudaraku, karena operasi mata, berobat jalan, saudaraku, di Singapura sudah 1,5 bulan. Jadi saudara sekalian, saya khotbah masih tetap pakai topi, saudaraku, supaya menghindari cahaya langsung ke mata. Saudara-saudara sekalian, saya pakai topi ya saudara ya. Informasi kedua, saudara-saudara sekalian, dari saudara-saudara yang masuk ke YouTube channel saya, yang mengikuti ibadah lewat YouTube channel PSDR Antoni Chang Preacher, saudaraku, 70% tidak subscribe, saudaraku. Nah, ini agak menyulitkan saya karena, saudaraku, kalau saudara tidak subscribe, saudara tidak klik lonceng, biasanya jemaat itu mulai tanya pas hari Minggu, kok saya tidak dikirimi khotbah, Pak? Begitu. Jadi saudaraku, saya harus kembali kirim ke jemaat satu-satu. Nah, itu akan menyulitkan saya karena setelah operasi mata ini, mata saya tidak boleh menatap cahaya handphone itu terlalu lama, saudaraku. Sudah seumur hidup harus begitu kalau mata saya masih mau tetap sehat sampai saya hari tua, saudara-saudara sekalian. Jadi saudaraku, dengan saudara klik subscribe dan lonceng, waktu saudara dengar khotbah ini, ada kan di layar saudara itu ada subscribe, klik aja. Kemudian ada lonceng, klik aja saudaraku. Artinya, waktu khotbah saya upload ke YouTube, otomatis sudah ada dikirim ke gadget saudara. Jadi saya nggak usah kirim. Pertama, menolong saya untuk menjaga mata saya dari cahaya HP. Kedua, mempermudah saudara untuk ibadah. Jadi kita saling menolong. Karena kalau saya harus kirim lagi, mata saya susah. Tapi kok saya tidak kirim, sayang. Saya sudah siapkan kok baik-baik, jemaat nggak mendapat berkat. Setiap minggu, ya, jemaat tetap mendapat berkat lewat ibadah sermon online, saudaraku. Begitu. Oke, saudaraku. Jadi waktu nonton seperti sekarang lagi ibadah seperti ini, jangan lupa di samping itu ada subscribe, diklik aja saudaraku. Ada reminder lonceng itu, diklik aja saudaraku. Jadi otomatis setiap minggu saudara akan mendapat khotbah saya yang baru, saudaraku. Oke, demikian saudara sekalian. Baik saudara-saudaraku, sebelum kita masuk pembahasan, kita baca firman Tuhan dulu, saudaraku ya. Firman Tuhan hari ini diambil dari yang pertama, dari Pengkhotbah. Firman Tuhan diambil dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun.
Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Firman Tuhan bagian kedua diambil dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia, untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Baik, saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu. Roh Tuhan bekerja, memberi kami pengertian, memberi kami hikmat. Kuasa Tuhan turun atas kami, sehingga hamba-Mu boleh dipakai untuk memberitakan firman sesederhana mungkin ke dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh jemaat. Tuhan, kami sangat butuh kekuatan daripada Engkau, melewati hari demi hari hidup kami Tuhan, dengan berbagai kesulitan, tantangan yang kami hadapi, pergumulan yang berat Tuhan, kami butuh penyertaan-Mu, kami butuh kuasa-Mu, kami butuh kekuatan dari Engkau, kami butuh anugerah-Mu Tuhan, kami butuh pemahaman tentang Tuhan yang baik, kami butuh iman yang jauh lebih kokoh, kami butuh kedekatan yang lebih kuat dengan Tuhan. Berikan kami firman-Mu, kuasai hati dan pikiran kami Tuhan. Pada saat firman diberitakan, kami boleh mengerti dengan baik. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, iman kami untuk menerima sabda Tuhan. Tuhan berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, last part ini saudaraku, bagian terakhir ini kita akan mengulas, membahas secara keseluruhan saudaraku ya. Dari part 1, part 2, part 3 sampai ke last part ini.
Jadi dibutuhkan saudara konsentrasi betul saudaraku, supaya bisa memahami setiap bagian dengan baik. Karena last part ini adalah melihat kembali part 1, part 2, part 3 dengan baik secara berkesinambungan saudaraku, dan dia akan menjadi berkat besar buat jemaat sekalian. Nah saudara perhatikan pelan-pelan. Mungkin aja di tengah proses hidup ini saudaraku, waktu saudara menjalani hidup saudaraku ya, dengan grief and loss yang kita hadapi, dengan berkesulitan yang ada sekarang, tiba-tiba bisa timbul pertanyaan loh saudaraku. Kalau Tuhan sayang saya Pak Pendeta, kenapa saya susah ya? Kenapa saya harus mengalami hal yang demikian? Kadang tanpa kita sadari, secara otomatis pertanyaan itu muncul saudara-saudara sekalian dalam hidup kita. Kalau Tuhan sayang, Tuhan peduli, katanya Tuhan jaga, kenapa saya alami berbagai kesulitan hidup ya Pak ya? Saudara-saudara sekalian, ayat-ayat yang kita baca di Pengkhotbah pasal 3 itu berbicara mengenai segala sesuatu ada waktunya. Everything has its own time. Untuk apapun di kolong langit ini ada masanya saudaraku. Ada masa muda, ada masa tua. Ada masa tertawa, ada masa menangis. Ada masa benci, ada masa cinta, ya. Ada masa untung, ada masa rugi. Jadi di kolong langit itu everything has its own time, saudaraku. Kita betul-betul sebagai orang percaya harus memahami bagian hidup ini dengan baik, saudaraku. Ya. Ini artinya seni dalam merangkai hidup, saudaraku. Jadi tidak bisa kita hidup hanya pokoknya kita mau yang senang aja kita hidupi. Gak ada kehidupan demikian, saudaraku. Jadi kalau ada saatnya muda, suatu hari kita pasti tua, saudaraku. Kalau ada saatnya kita tertawa, one day we will cry. Kita akan menangis. Kan tidak bisa kita maunya ketawa terus. Kita mau muda terus. Kita mau bahagia terus. Jangan lupa kita hidup di kolong langit. Kita hidup di dunia yang berdosa, saudaraku. Banyak hal yang bisa terjadi kepada kita sebagai orang-orang percaya. Sebagai anak-anak Tuhan, saudara sekalian. Faktor dalam tubuh kita pun mengajar kita, saudaraku. Kalau usia kita tambah tua, ya pasti keadaan tubuh kita, kesehatannya pasti tambah menurun, saudaraku. Itu sudah alamiah, saudara sekalian. Tambah tua matanya mungkin sudah kurang bagus. Udah tua lagi bisa rabun. Itu kan fakta hidup. Tambah tua, kulit menjadi kisut. Kan demikian, saudaraku. Tambah tua, gigi pun mulai lepas karena mulai ompong. Kan demikian. Saya suka mengatakan, kan tidak ada kan orang tambah tua giginya tambah banyak. Kan tidak ada, saudaraku. Tidak ada juga orang tambah tua kulitnya tambah tua tambah licin. Itu ular, saudaraku. Kan gak ada juga orang tambah tua, saudaraku, ya matanya makin terang, saudaraku. Itu jadi menakutkan, saudara sekalian. Jadi harus kita hadapi suatu fakta hidup di Pengkhotbah. Everything has its own time. Saudara umur berapa sekarang? 50? Ya nggak mungkin lagi. Dulu kan sudah 25, saudaraku. Nggak mungkin saudara kembali ke 25 kan? Waktunya sudah 50 kan demikian, saudaraku. Ya. Saudara sekarang umur berapa? Pak, aku sudah remaja. Ya nggak mungkin saudara menjadi bayi lagi. Kan masanya sudah lewat, saudaraku. Begitu. Namun demikian, saudara sekalian. Nah ini yang penting. Di dalam realita hidup yang kita hadapi, saudaraku, yang Pengkhotbah ngomong everything has its own time. Ya. Segala sesuatu ada waktunya. Ada bagian-bagian dari pengalaman hidup yang mengenai grief and loss, saudaraku, yang terjadinya sifatnya terlampau mendadak, ya, terlampau cepat menurut pikiran kita. Saya pakai bahasa kiasan, artinya bunga mawar yang masih semerbak harum, lagi sedang berkembang, saudaraku, dipetik Tuhan pulang ke surga. Itu ilustrasinya, saudaraku, arti kiasannya. Artinya peristiwa-peristiwa terjadi itu dalam bentuk bencana alam, disaster, saudaraku, kecelakaan, ya. Anak saya masih muda sekali loh, Pak, begitu, lagi mekar-mekarnya, lagi giat-giatnya, tiba-tiba kecelakaan meninggal. Bunga mawar yang sangat harum semerbak, belum saatnya layu, masih terlampau lama untuk layu. Tuhan udah petik pulang ke surga. Nah ini bagian
grief and loss yang perlu pergumulan yang lebih berat dalam proses untuk menjalani hidup, saudaraku. Itulah part 1, part 2, part 3, saudaraku. Saudara masih ingat? Saudara harus kembali ke part 1, part 2, part 3, saudaraku ya, untuk menyimak khotbah itu, bagian-bagian itu. Nanti kembali ke part 4 baru bisa melihat dalam bentuk utuh semua dalam 4 seri ini, saudaraku. Oke? Kalau enggak, saudara akan sulit, saudaraku. Dan di part 1, part 2, part 3, saudaraku, ketika kita menghadapi grief and loss, saudaraku, saya memberikan 6 kotak. Masih ingat? 6 box. Stop asking why to God. Berhentilah kita untuk bertanya kepada Tuhan, kenapa ini terjadi sama saya? Kenapa Tuhan? Ya. Kenapa Tuhan tidak jaga? Kenapa Tuhan tidak tolong? Saudaraku. Yang kedua, kotak kedua, saudaraku, stop blaming God, saudaraku. Jangan menyalahkan Tuhan. Ya. Jangan juga menyalahkan diri. Karena saya nih Pak Pendeta, jadi keluarga jadi begini. Karena saya papa yang kurang baik ini Pak Pendeta, sehingga anak saya mengalami seperti ini. Karena saya mama yang kurang perhatikan anak ini Pak Pendeta. Karena saya bisnismen yang terlampau foya-foya dengan uang saya, maka hari ini saya menjadi jatuh miskin, pailit, saudaraku. Kotak pertama, stop asking why to God. Kotak kedua, stop blaming God and stop blaming yourself. Kotak ketiga, saudaraku, then what should I do, Lord? Kotak ketiga adalah sifatnya kalimat progresif. Lalu sudah begini, apa yang harus saya lakukan? Ada tindakan proaktif ke depan yang sifatnya progresif dalam menyelesaikan masalah. 3 kotak ya. Nah, kotak keempat, saudaraku, adalah sinkronisasi hati dan pikiran. Nah, ini agak sulit memang. Karena kalau pada saat kita mau sinkronisasi hati dan pikiran dengan bunga mawar yang lagi mekar itu dipetik oleh Tuhan, saudaraku, ya, itu bisa anak yang hilang, anak yang meninggal, keluarga yang bercerai, keuangan yang tiba-tiba pailit habis, pekerjaan tiba-tiba nggak ada lagi terkenal, lagi populernya saya Pak, lagi bagus-bagusnya jabatan saya Pak, tiba-tiba di PHK karena masalah COVID. Bunga mawar yang sedang mekar-mekarnya itu dipetik pulang, kehilangan banyak hal, saudaraku. Nah, saudaraku, mensinkronisasi dalam hati jadi tidak mudah. Karena setelah berselang berapa lama, pikiran belajar untuk menerima kenyataan, tapi hati nggak mau. Saya masih sakit hatinya. Lama-lama hati sudah diterima, pikiran bergerak lagi. Kok enak ya, saya dapatnya susah. Saya jaga anak itu setengah mati. Saya tidak buat dosa apa-apa kok. Saya hidupnya benar kok. Why? Itu harus terjadi kepada saya. Sinkronisasi hati dan pikiran itu berkecamuk dalam realita kehidupan kita. Luar biasa dinamikanya, saudaraku. Tapi itu kita alami, saudaraku. Welcome to human race. Selamat datang kepada peradaban pergumulan umat manusia. Inilah seni dalam berangkai hidup, saudaraku. Nah, saudaraku, kotak 1, 2, 3, 4. Kotak kelima itu bitterness, saudaraku. Setelah kita mengalami grief and loss itu, tanpa disadari ada suatu kepahitan, suatu bitterness karena kita merasa, ya, aku sudah nggak punya ini, nggak punya itu. Dan di dalam bitterness itu kita bertemu dengan banyak kalangan relasi yang dulunya sama profesi dengan kita, sama punya ini itu dengan kita sudah tidak punya dan mereka masih punya. Tanpa kita sadari bitterness itu bertambah berat, saudara sekalian. Nah, kotak ke-6, accept reality, menerima kenyataan hidup. Ini pun kotak yang tidak mudah, saudaraku, untuk menerima kenyataan yang ada, untuk berani tabah menerima bagian hidup yang ada, saudaraku, ya. Tidak mudah untuk bagi setiap kita tiba-tiba menerima seperti itu. Itu mesti melalui proses, saudaraku, air mata, tak bisa terima, kekecewaan, membandingkan satu dengan yang lain, saudaraku. Dan di part 1, part 2, dan part 3, saudaraku, 6 kotak ini bergerak secara berkesinambungan, saudaraku. Dan pada part 4 ini,
saya tanya kepada jemaat sekalian, gimana dengan problem hidupmu, saudara-saudaraku? Bagaimana? Sudah dipraktekkan 3 khotbah yang terdahulu, saudaraku. Bagaimana cara menjalaninya? Sulit enggak? Sulit ya. Terkadang rasanya berat sekali ya. Ya kan? Masih ingat di Patri saya menyisikan 4 pertanyaan di khotbah terakhir, saudaraku. Masih ingat? Apakah engkau, pertanyaan pertama, apakah engkau adalah orang Kristen yang sudah menghadapi grief and loss itu, menjadi orang Kristen yang aku tidak peduli Tuhan lagi, Pak. Gak mau tahu saya. Jangan sebut Tuhan Yesus di depanku. Saudaraku, menjadi benci, menjadi tidak suka. Sembayang apa? Saya sembayang Tuhan Yesus gitu lama, tambah sembayang, sekarang apapun tidak ada. Itu saudaraku. Atau yang kedua, pertanyaan kedua, engkau adalah orang Kristen yang masih pengen dekat dengan Tuhan, tapi tidak bisa. Susah, Pak Pendeta. Karena bitterness itu, tenggelam dalam kesulitan itu terlampau lama. Rasanya mau bangkit untuk Tuhan itu sulit sekali. Hubungan dengan Tuhan itu jauh sekali. Saudara kehilangan keintiman dengan Tuhan karena problem hidup, saudaraku. Karena problem hidup. Atau saudara adalah orang Kristen dalam pertanyaan ketiga. Aku setengah hati, Pak Pendeta. Saya kadang-kadang pengen dekat Tuhan, kadang-kadang juga enggak. Nah, bagi orang yang setengah hati, orang percaya setengah hati, adalah orang yang masih bimbang, saudaraku. Ya, 6 kota itu masih bergerak luar biasa, bimbang dia. Ya, jadi dengan Tuhan ini kadang-kadang ingin, kadang-kadang enggak. Jadi hatinya itu dengan pikiran masih bergolak. Sinkronisasi hati dan pikirnya belum stabil, saudaraku. Maka dia menjadi setengah-setengah hati. Ya begitulah Pak Pendeta, mau diapain lagi? Atau saudara ada orang Kristen dengan pertanyaan keempat. I'm ready, Pak Pendeta. Saya siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang ada. Saya siap sudah menghadapi proses ini untuk menyongsong semua yang terencanakan dalam hidup saya. Nah, saudara sekalian, pertanyaan itu dan 6 kota itu ada di part 1, part 2, part 3. Silakan menyimak, refer kembali ke 3 khotbah yang terdahulu, saudaraku. Nah, sekarang pertanyaan untuk part 4. Tidak mudah untuk menghadapi melewati proses dalam 6 kota itu. Sangat dibutuhkan, saudara-saudara sekalian. Saya sudah coba, Pak Pendeta. Saya sudah mau jalani dalam 3 minggu ini yang Pak Pendeta katakan. Tapi tidak mudah loh, Pak. Mengerti sih oke, Pak. Tapi menerapinya sulit sekali. Tidak gampang, Pak Pendeta, tumbuh dalam kedewasaan rohani yang seperti itu. Part 1, part 2, part 3, saudaraku, ada jemaat meresponi. Pak Pendeta, itu memang realiti hidup yang kita alami. Dan namun demikian untuk mencapai kerohanian, kedewasaan rohani seperti yang Pak Pendeta katakan oleh proses seperti itu tidaklah gampang. Tapi that is the best, kata jemaatnya, saudaraku. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana untuk part 4 ini? Untuk menolong umat. Menambah you punya pengetahuan tentang Christian worldview. Ya, meneguhkan iman saudara supaya bisa menjalankan baik. Ya, menambah intimasi with God saudara dengan Tuhan supaya itu menguatkan, membuat saudara itu berani melewati 6 kotak itu untuk menyongsong anugerah yang baru dari Tuhan, saudara-saudara sekalian. Nah, saudara, kitab Ibrani yang kita baca tadi, Ibrani pasal 4 itu, Yesus adalah imam besar yang melintasi langit. Imam besar yang turut merasakan apa yang kita rasa. Ia juga mengalami cobaan, saudaraku, tetapi ia tidak berbuat dosa, dikatakan demikian. Saudaraku, ingat di part 4 ini, poin pertama untuk mengiring engkau melewati proses dengan sangat kuat. Tuhan Yesus turut merasakan apa yang kamu alami. Ini penting, saudaraku. Mengapa?
Sering sekali ketika melewati proses 6 kota itu, saudaraku, terkadang kita merasa sendirian. Ya, jujur saudaraku, waktu saya alami pendarahan mata, saudaraku, ketika masih di Jakarta, saudara sekalian, ini kanan masih hitam, saudaraku, udah buta dia, saudaraku kan. Mata sebelah kiri ini kan di Jakarta tinggal 16% penglihatannya. Terkadang saya merasa sendirian sekali, saudaraku. Keluarga, anak istri bisa bantu, bisa tolong, tapi setelah mereka kembali kegiatannya masing-masing, saya di kamar sendirian. I feel very lonely. Saya merasa saya tidak punya siapa-siapa. Wah, berat, saudaraku. Saya merasa untuk berbuat sesuatu aja saya tidak mampu untuk diri saya sendiri. Saya merasa untuk kepentingan essential need saya, mandi, tukar baju, ambil gelas, saudaraku, untuk minum, saya tidak bisa melakukan dengan baik, saudaraku. I feel very lonely, saudaraku. Kadang di tengah pergumulan berat itu muncul seperti itu. Tapi saya percaya, saudaraku, dan saudara juga harus, Tuhan turut merasakan apa yang kita rasa, saudaraku. Ya, itu penting sekali. Itu suatu penghiburan, kekuatan dalam mengarungi hidup yang penuh dengan berkecamuk itu. You are not alone. We are not alone. Percayalah, saudaraku. Kamu dengar sekarang hari ini. Percayalah. Walaupun saya ngomong sampai sini mungkin air matamu sudah turun. Hatimu miris, saudaraku. Tapi percaya. You are not alone. Sekalipun keluarga, teman, relasi, kejayaan, bunga mawar yang harum itu sudah dipetik, saudaraku. You are not alone. You masih punya Tuhan. You masih punya Tuhan. You are not alone. Kitab Ibrani itu memimpin kita, saudaraku, mengajar kita. Yesus adalah imam besar yang turut merasakan apa yang kau rasa, saudaraku. Yesus pernah hidup dalam dunia yang kita hidupi ini, saudaraku. Merasakan banyak hal, ketidakadilan, penderitaan, kesakitan, loneliness, semua meninggalkan dia. Murid-murid meninggalkan dia. Dari fitnah, dijual, bahkan di atas kayu salib, Bapa pun meninggalkan dia. My Lord, why have you forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus very lonely di kayu salib, saudaraku. Ia turut merasakan. Saudara dengar firman hari ini. Jadi 6 kotak waktu bergerak 6 box itu, saudaraku, you rasa lonely sekali. Istri pun, suami pun, pacar pun, pendeta pun tidak bisa memahami saya, Pak Pendeta. Mereka tidak bisa mengerti kondisi saya. Seandainya mereka seperti itu, mereka tahu berapa sulitnya. Tapi Tuhan mengerti. Tuhan pasti mengerti. Bukan saja dia mengerti, dia turut merasakan apa yang kau rasa hari ini. Bunga mawar yang sudah dipetik pulang, masih semerbak wangi itu, yang seharusnya belum layu, masih butuh waktu sangat lama, dipetik pulang. Tuhan turut merasakan apa yang kamu alami. Tuhan turut merasakan kehilanganmu. Tuhan turut merasakan penderitaanmu. Tuhan turut merasakan air matamu. Tuhan turut merasakan pada malam-malam engkau menangis. Tuhan turut merasakan ketika engkau menjadi jobless, harus dirumahkan oleh perusahaan karena sulitnya keuangan perusahaan. Tuhan turut merasakan ketika kamu kehilangan kasih sayang. Tuhan turut merasakan kamu kehilangan istri, kehilangan suami. Tuhan turut merasakan ketika kamu kurang mendapat perhatian daripada keluarga. Tuhan turut merasakan, saudaraku. Banyak ketidakadilan yang Tuhan hadapi waktu Tuhan hidup di muka bumi ini, saudaraku. Ia ingin mengajarkan, aku datang untuk turut merasakan apa yang pernah kau rasa. Saudara sekalian, sakit, pengkhianatan, kehilangan banyak hal, kehilangan murid-murid, saudaraku. Mereka tidak mau ikut dia lagi. Mereka menyangkal dia, saudaraku. Diperlakukan, diejek, dihina, saudara sekalian. Tuhan turut merasakan.
Seni merangkai hidup di part 4 ini. Pada saat malam-malam engkau masih nangis waktu menjalani 6 box itu untuk terus hidup, saudaraku. Rasanya Pak, aku gak kuat. Yuk ingat kalimat di part 4 ini. Tuhan Yesus turut merasakan apa yang kau rasa. Waktu engkau berdoa berlutut di kamar, Tuhan ada di samping. Saya masih ingat, saudaraku, 10-an tahun yang lalu waktu saya mau khotbah di satu gereja di Surabaya. Malam itu, saudaraku, jam 3 subuh saya belum tidur. Gula saya tinggi, darah saya tinggi, saudaraku. Sementara besok 6 kali ibadah di gereja besar, saudaraku. Jikalau jam 5 saya mandi, saya paksakan berangkat, saya bisa kena stroke, saudara sekalian. Tetapi bagaimana saya harus khotbah? Jam 4 subuh saya telepon pendetanya, mohon tolong isi 2 kebaktian dulu. Nanti saya datang jam 10, dia bilang iya. Malam itu di rumah sakit, di hotel, sudah tidak ada dokter jam 6 subuh, jam 3 subuh, saudaraku, jam 4 subuh dokter sudah pulang. Saya duduk di kamar sendiri, saya doa, Tuhan pelihara saya. Saya percaya loh, saudaraku, Tuhan Yesus itu ada di samping saya. Dia turut merasakan apa yang saya rasa. Dia turut merasakan apa yang saya alami, saudaraku. Ada kegelisahan di situ. Ada rasa kalau besok bisa berkhotbah, enggak, saudaraku. Dalam perjalanan hidup kita jemaat, ketika di momen-momen di mana engkau rasa sendirian sekali, justru disitulah engkau rasa Tuhan ada, saudaraku. Di situ engkau merasakan His presence. Kau merasakan kehadirannya, saudara-saudara sekalian. Jadi ingat, saudaraku, melewati 6 box yang sedang berputar dalam hidupmu itu, ketika sulit sekali, Tuhan turut merasakan apa yang kau alami, saudaraku. Tuhan bukan saja simpati, Tuhan ada empati kepada engkau, bahkan lebih daripada empati. Mengapa demikian? Karena kita ini, saudaraku, ditebus oleh Tuhan. Kita ini adalah miliknya Tuhan, saudaraku. Kita ini adalah ditebus oleh darah Tuhan. Kita ini, saudaraku, adalah pusakanya Tuhan Yesus. Pasti dipelihara, pasti dijaga, pasti dilindungi. Ia adalah gembala yang baik. Sekalipun kita luka, dibalut oleh Tuhan. Sekalipun kita kehilangan, pasti dijaga oleh Tuhan, saudaraku. Nah, ini part ini, bagian pembahasan ini, perhatikan pelan-pelan. Sering sekali sebagai orang percaya, pada saat everything is okay, semua bagus, saudaraku, kita beribadah, baca firman, Allah pemelihara, Allah menyertai, Allah menjaga kita, amin, saudaraku. Kita ngerti, kita percaya, kita believe, kita mengerti, saudaraku. Tapi waktu kita menjalaninya, ketika pemahaman itu dipraktekkan dalam pengalaman hidup kita, waktu kita mengalami grief and loss, saudaraku, pengertian-pengertian itu bisa hilang, saudaraku. Dimensi God-nya bisa hilang. Karena kita lebih fokus kepada penderitaannya, saudaraku. Dulu waktu everything is okay, kita amin, saudaraku. Amin terus, Tuhan pemelihara, amin. Tapi waktu kita menghadapi, waktu bunga mawar yang bagus itu dipetik, itu pulang oleh Tuhan, saudaraku. Rasanya pemahaman tentang Tuhan itu hilang semua, saudaraku. Yang adalah ratapan seumur hidup, kan demikian, saudaraku. Nah, justru di bagian ini, saya mau hidupkan kedekatan saudara dengan Tuhan itu. Kau miliknya Tuhan. Tuhan punya, saudaraku. Kau itu biji mata Tuhan. Bulu yang terkulai, tidak dia patahkan, saudaraku. Satu helai rambutmu jatuh, Tuhan pun tahu, saudaraku. Karena engkau adalah miliknya, pasti dia jaga, pasti dia pelihara. Dia bukan saja turut merasakan, tapi dia pelihara engkau. Dia memberikan kekuatan. Dia ikut menyertai, dia memberikan kekuatan, menghibur saudara sekalian. Untuk kita semua. Jadi, saudaraku, poin kedua. Pada saat kau sedang menjalani 6 box itu, waktu rasanya aku tak kuat lagi, Pak. Tuhan itu akan senantiasa memberi kekuatan kepada engkau. Karena engkau adalah miliknya Tuhan, saudaraku. Tekankan itu karena Tuhan sudah mati buat engkau. Dia menyerahkan segala-galanya. Dia rela loh diperlakukan apa saja
demi engkau yang sedang mendengar khotbah ini. Kau sangat berharga di matanya, saudaraku, karena kau miliknya. Dia empati, dia simpati, lebih dari itu karena engkau miliknya, saudaraku. Oleh sebab itu, saudara sekalian, ketika kita sadari bahwa Tuhan itu turut merasakan apa yang kita rasakan, kita percaya, ketika kita percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita, Tuhan itu pelihara kita, kita percaya kita ini miliknya Tuhan, sudah tebus dengan darah Tuhan Yesus, saudaraku. Maka kita harus masuk satulah poin berikut, poin ketiga, saudaraku. Karena di kitab Ibrani pasal 4, dia turut merasakan, saudaraku, dan engkau adalah miliknya, ia tebus engkau. Dan ayat itu berikutnya adalah, maka itu kita harus penuh keberanian untuk menghampiri tata kasih karunia Tuhan, untuk menerima kasih karunia demi kasih karunia, dan mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Kasih karunia itu adalah anugerah Tuhan. Kasih karunia itu sama dengan anugerah, saudara sekalian. Jadi saudaraku, poin 1, part 4, Tuhan turut merasakan air matamu. Oke. Poin kedua di part 4, kau milik ya Tuhan. Kau pasti dijaga, ditolong. Poin ketiga di part 4 ini, saudara sekalian, kita harus berani menghampiri tata kasih karunia untuk menerima kasih karunia dari Tuhan dan pertolongan tepat pada waktunya. Maksudnya apa, Pak Pendeta? Saudaraku, tahun 1949 ada seorang anak gadis namanya Johnny. Johnny ini bukan laki, perempuan, anak gadis, saudaraku. Dia tinggal di Baltimore, di Maryland, saudaraku, di Amerika. Johnny itu seorang anak gadis, waktu itu dia berumur 18 tahun, saudara sekalian. Dia dari keluarga atlet, orang tuanya atlet olimpiade, saudaraku. Dan anak gadis ini namanya Johnny, itu seorang anak gadis yang sangat dinamis. Berenang, olahraga, saudaraku, naik kuda, sangat aktif anaknya. Nah, dia suka berenang, diving, saudaraku, di Chesapeake Bay, di tempat itu. Suatu hari ketika dia mau menyelam ke situ, saudaraku, mau lompat dari bay itu ke bawah itu, saudaraku, hari itu dia tidak sadari bahwa airnya itu surut, saudaraku. Jadi waktu dia lompat, airnya dangkal. Jadi dia punya tulang punggung menghantam batu cadas yang keras, saudaraku, sehingga tulang punggungnya itu patah. Jadi dia lumpuh dari sini ke bawah, saudara sekalian. Johnny itu dalam 2 tahun di pusat rehabilitasi melewati 6 box itu. Why God? Blaming God. Laku aku masih buat apa? Sinkronasi hati dan pikiran. Bitterness. Bagaimana bisa accept reality keadaan dia lumpuh dia, saudaraku. 2 tahun di pusat rehabilitasi itu Johnny, saudaraku, seperti pingin bunuh diri. Depresi, stres berat, depresi, rasa hidup ini gak ada arti. Semua cita-cita dia kandas semua, saudaraku. Masa muda dia habis semua, dan dia masih muda, harus menyongsong masa depan dengan badan yang lumpuh, saudaraku. Dia depresi, saudaraku, dia pengen habisin hidupnya. Tapi perjalanan hidup tidak demikian. Kalau saudara baca di literatur Christian Fit, saudara, ada di situ ceritanya. Dia seorang Kristen yang baik, saudaraku. Dalam perjalanan hidupnya, proses 6 box itu dia bergumul dalam proses yang sulit. Dia menemukan suatu kekuatan rohani bersama Tuhan, saudaraku. Akhirnya Johnny ini, saudaraku, dia dikenal, mendirikan yayasan Johnny and Friend dalam melayani banyak orang. Dia menjadi pengarang buku terkenal, menjadi pelukis terkenal, saudaraku. Di dalam bukunya, saudaraku, salah satu bukunya yang terkenal itu dia ngomong begini. Please remember, ingat, kita tidak bisa bergantung kepada anugerah yang sudah lewat. Johnny menjadi sangat mengerti dalam proses 6 box yang dia lewati. Anugerah yang sudah lewat itu adalah kesehatan dia. Badan dia yang dulu aktif itu anugerah yang sudah lewat. Dia sekarang lumpuh. Maka dalam doa dia, buku ditulis bagus sekali. Tuhan, untuk jalan 2 meter aja aku tidak sanggup. Tuhan, untuk mengambil makanan aku tidak sanggup. Tuhan, aku tak kuat. Boleh enggak Tuhan? Aku minta kekuatan dari Engkau. Aku minta keberanian dari Engkau untuk berani melewati hidup di depan. Ya. Aku
Boleh nggak Tuhan mendapat anugerah-Mu yang baru? Anugerah yang lama sudah lewat. Saudaraku, anugerah yang baru buat Johnny apa, saudara sekalian? Karena dia merasa dari sini ke bawah sudah lumpuh, tidak bisa buat apa lagi. Dia mikir dia masih mulut, masih punya gigi. Dia ambil kuas gigit, saudaraku, dia mulai melukis. Lukisannya menjadi sangat terkenal, saudaraku. Menjadi seorang Christian faith yang luar biasa. Sangat terkenal. Di 1949 dia lahir, saudaraku. Kalau sekarang masih hidup, umurnya sudah 72, saudaraku. Ya, Johnny sangat terkenal. Dia bilang anugerah sudah lewat, tidak bisa lagi, harus dia harapkan. Dia harus menerima anugerah yang baru. Ibrani datang menghadap tata kasih karunia untuk menerima kasih karunia demi kasih karunia untuk mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Johnny tidak sama dengan orang lumpuh yang ada di kolam Bethesda. Orang lumpuh yang ada di kolam Bethesda, Tuhan kembalikan fisiknya jadi sehat. Tapi Johnny, Tuhan tidak kembalikan selaku, tapi dia menerima anugerah yang baru. Dia berani menerima hidup anugerah yang lalu sudah lewat. Tidak bisa dia tenggelam dalam anugerah yang sudah lewat. Dia harus menyongsong anugerah yang baru. Saudara sekalian, dengar khotbah ini. Mungkin kita tidak separah Johnny, saudara sekalian. Saudara baru kehilangan harta, kehilangan harga diri, saudara mungkin masih sehat, atau saudara sudah ada penyakitnya, atau saudara kehilangan anak, saudaraku, itu anugerah yang sudah lewat. Tidak boleh engkau tenggelam di situ, saudaraku, tidak boleh. Kau tenggelam di situ, kamu tidak akan menyongsong anugerah yang baru, saudaraku. Kau tidak akan jadi siapa-siapa lagi hidup ini. Kau gagal dalam melewati proses 6 kota yang dalam hidup ini, saudara sekalian. Kau harus menyongsong anugerah yang baru. Anugerah yang baru itu apa, Pak Pendeta? Itu tergantung Tuhan, saudara sekalian. Ya, saudara perhatikan. Sekitar 10 tahun yang lalu, waktu saya KKR di Amerika, saudaraku, pas hari H saya mau pergi, jam 4 subuh, saudara saya telepon, papaku meninggal. Saya harus pilih papa atau pelayanan, saudaraku. Karena nggak mungkin saya batalin, saya pergi. Papa dilayani oleh keluarga. 3 minggu kemudian saya pulang. Papa sudah nggak ada, saudara sekalian. Papa tinggal satu itu yang sudah dikerema tinggal debu, saudara sekalian. Saya ngerti papaku adalah anugerah yang sudah lewat. Saya tahu papa masa kecil saya, papa sangat sayang. Saya tidak boleh tenggelam di situ. Papaku adalah anugerah yang sudah lewat. Menjadi as a token of memory, sebagai suatu kenangan hidup yang sangat manis. Jemaat dengarin. Anugerah yang sudah lewat, yang kamu alami, jadikan kenangan yang manis, walaupun peristiwanya pahit, saudaraku, itu sudah lewat. Kau tidak boleh tenggelam, menangis, meratap seumur hidup di dalam anugerah yang sudah lewat, saudaraku. Mari belajar di kitab Ibrani, menyongsong ke depan, menyongsong menerima anugerah yang baru, saudaraku, yang Tuhan siapkan buat you, karena engkau masih hidup, saudaraku. Maka 4 pertanyaan tadi, ya, 4 pertanyaan tadi. Pertanyaan pertama, aku sudah tidak mau Tuhan, masih ada anugerah baru yang Tuhan berikan kepada engkau. Pertanyaan kedua, aku pengen tapi tidak bisa. Ada anugerah yang bisa Tuhan masukkan ke dalam hatimu jadi hangat kembali. Aku setengah-setengah hati, Pak Pendeta. Ada anugerah membuat kau kuat untuk full heart kepada Tuhan. I'm ready, Pak Pendeta. Pertanyaan keempat itu, anugerah baru menyongsong engkau dan kekuatan yang baru untuk menatap hidup ke depan. Saudara sekalian, dengar khotbah ini. Dengar khotbah ini, saudaraku. Saya masih di Singapura. Saudara sekalian, saya masih di Singapura. Kira-kira 1 bulan lagi saya balik Jakarta. Saya siap untuk menyongsong anugerah baru dari Tuhan. Anugerah yang lama sudah lewat. Mata yang ini nih, agak hitam, saudaraku, sudah nggak mungkin bisa melihat. Ini anugerah yang sudah lewat. Saya menunggu anugerah yang baru, saudaraku, suatu kekuatan, pemahaman hidup, kerohanian jauh lebih baik untuk meneruskan hidup apa yang sudah ada padaku. Everything has its own time. Saudara sekalian, bagaimana dengan engkau, jemaat sekalian? Perhatikan dengan baik. Hari ini saya mau menantang engkau, saudaraku. Apapun yang kamu hadapi,
hari ini ibadah hari merupakan suatu ibadah revival, suatu ibadah revival, suatu ibadah kebangunan rohani, saudaraku. Ya. Anugerahmu yang sudah lewat, engkau jangan tenggelam di situ. Kau tak jadi siapa-siapa, saudara sekalian. Kau tak pernah jadi siapa-siapa. Joni itu bisa seperti itu, kenapa kita tidak? Kenapa tidak, saudaraku? Ya. Masih banyak rencana Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, saudaraku. Ya. Tuhan turut merasakan apa yang kau rasa. Kau milik sepunya Tuhan, pasti dipelihara, dikuatkan. Dan banyak anugerah yang baru berikan kepada engkau. Engkau harus menyongsong, menerima anugerah demi anugerah itu untuk menjalani hidup yang selanjutnya, saudara sekalian, yang Tuhan sediakan sampai suatu hari Tuhan berkata, masuklah hambaku yang setia. Saudara, kamu siapa hari ini? Dengar khotbah ini. Part 1, part 2, part 3, part 4 menjadi suatu rangkaian yang kuat untuk seni merangkai hidup yang dipersembahkan buat jemaat di kota manapun, di negara manapun yang kamu dengar hari ini, baik di kotamu sekarang itu subuh, pagi, siang, maupun malam. Ini suatu paket khotbah rohani yang untuk menolong engkau dalam seni merangkai hidup. Dengarkan, saudaraku, dengarkan baik-baik. Tuhan sayang kau. Hari ini, kalau engkau dengarkan firman seperti ini, jangan pernah keraskan hatimu. Jangan say no, tapi bilang, Tuhan, aku buka hatiku. Berbicaralah secara leluasa dalam hati dan pikiranku, Tuhan, supaya aku menerima pertolongan tepat pada waktunya. Supaya aku bisa mengerti, engkau turut merasakan. Supaya aku sadari aku masih berguna di mata Tuhan. Mari jemaat sekalian, kita tundukkan kepala, kita berdoa sebentar. Saudaraku, lihat dirimu masing-masing. Perhatikan satu persatu dirimu. Tak usah engkau memperhatikan orang lain. Oke? Bagaimana dengan grief and loss yang kamu alami? Sudah bisa engkau menjalani dengan baik 6 kotak yang ada? Kau sendiri yang sekarang jawab, Tuhan. Masih susah, udah ready, belum bisa, masih pahit, masih sakit. Kau sendiri yang menjawab, Tuhan. Hari ini Tuhan mau mengajar engkau untuk menaruh suatu kekuatan dalam hatimu, dalam pikiranmu, dalam imanmu, bahwa Tuhan itu turut merasakan yang kau rasa sekarang. Tuhan itu berdiri di depanmu. Tuhan itu ada di sampingmu. Tuhan itu sedang berdiri di belakangmu untuk melihat engkau sedang tundukkan kepala. Tuhan itu sedang melihat pikiranmu, sedang melihat hatimu yang paling dalam. Tuhan benar-benar merasakan apa yang kau rasa. Saudara sekalian, songsonglah anugerah baru dari Tuhan. Masih ada hari esok, saudaraku, masih ada. Masih banyak anugerah yang baru yang Tuhan siapkan buat engkau. Membuat engkau bisa bertahan hidup, menjadi bernilai, berharga di mata Tuhan. Ingatlah itu untuk khotbah hari ini. Bangun rohanimu. Bangkit untuk Tuhan, saudara sekalian. Biar khotbah ini, firman ini menolong engkau. Kau doa sendiri-sendiri 1 menit. Bilang sama Tuhan, aku mau bangkit, Tuhan, di dalam kesulitanku. Aku mau menang, Tuhan, dalam segala perkara yang aku hadapi. Aku mau kuat, Tuhan, menyongsong anugerah yang baru. Kau beritahu Tuhan, walaupun harus dengan air mata, walaupun dengan hati yang buka, walaupun dengan rasa yang berat, tapi percayalah, waktu engkau berkata-kata demikian kepada Tuhan, Roh Tuhan sudah menguatkan engkau. Tuhan mendengarkan semua yang engkau katakan lewat hatimu, lewat pikiranmu. Tuhan tak pernah gagal untuk menyertai engkau. Tuhan tak pernah tidak peduli engkau. Tuhan tak pernah tidak turut merasakan apa yang kau alami.
Hari Tuhan mau berikan engkau kebangunan rohani. Di tengah porak-porandanya dunia karena COVID, semua hal yang melilit hidupmu, Tuhan masih memberi engkau setitik harapan, setitik cahaya. Ada anugerah demi anugerah yang perlu engkau songsong dalam hidup ini. Tuhan Yesus, hamba berdoa, 4 bagian dari khotbah ini, ketika Tuhan tidak seperti yang aku harapkan, boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan Yesus. Meneguhkan, memimpin, menguatkan, memberikan pengharapan yang pasti, anugerah yang baru. Kami tahu, kami tidak boleh tenggelam dalam anugerah yang sudah lewat. Kami percaya, kami harus menerima anugerah yang baru dari Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan. Taruh tanganmu di atas kepala mereka. Taruh tanganmu di hati mereka, Tuhan. Menenteramkan jiwa, menguatkan iman, memberi pengertian yang baik bahwa Tuhan ada di masa depan mereka. Tuhan Yesus, tolong setiap kami, jemaat yang ada di kota manapun Tuhan, di tengah keberadaan mereka, baik sedang di kantor, di rumah, di kamar sendirian, sedang membawa mobil dalam perjalanan, atau sedang meratap sangat sedih banyak hal yang ia hadapi. Tangan Tuhan sedang merendah, tangan Tuhan sedang memimpin, Tuhan sedang merangkai hidup. Terima kasih Tuhan, anugerah Tuhan, pimpinan Tuhan, kekuatan dari Tuhan, penyertaan dari Tuhan, turun atas jemaat, meneguhkan, mau jawab berani facing the future dengan penuh harapan bersama dengan Tuhan. Dengar kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Full day,